Satu keluarga mengalami kecelakaan tunggal di jalur turunan tajam Gotekan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, keempat korban mengalami luka-luka. Kecelakaan ini terjadi di turunan tajam Gotekan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sepeda motor yang dikendarai satu keluarga terdiri dari anak, ibu, dan bapak menabrak dinding penyelamat dan terpental. Ayah dan anak luka di dada karena benturan setir, sedangkan ibu dan anak perempuan terpental. Ironisnya, sang ibu saat kecelakaan sedang hamil 6 bulan. Kecelakaan ini terjadi diduga rem kendaraan sepeda motor sudah blong. Dari arah Batu ke pulang ke Pacet, arah Pacet. Terus itu kalau kecepatannya gimana? Kenceng gimana? Kecepatannya kurang lebih ya sekitar 70-an. Karena memang fungsi remnya fungsi. Itu los. Keempatnya dalam kondisi selamat dan sudah dievakuasi oleh tim relawan ke Rumah Sakit Sumber Gelaga. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang anggota Dishub terbawa di atas kap mobil di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa ini berawal dari kekesalan pengendara terhadap anggota Dishub yang sedang bertugas. Buka. Kenapa? Lu rekam apain? Buka. Ya gua kan ngerekam. Kenapa? Kooperatif. Ya kenapa? Tawar. Bukan. Lu ngapain ngerekam? Itu kenapa? Apa lo? Kenapa? Beginilah video viral, di mana seorang petugas Dishub terbawa di atas kap mobil yang melaju kencang, terjadi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut Kasudin Hub Jakarta Selatan, peristiwa tersebut berawal dari adu mulut antara pengendara mobil dan petugas Dinas Perhubungan yang bertugas. Adu mulut dipicu mobil yang bolak-balik di sekitar lokasi, namun ketika diberhentikan, pengemudi justru tancap gas sehingga petugas Dishub bernama Yan Iskandarsyah terbawa hingga ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Melintas berulang kali dan itu sambil melakukan video, merekam video dan menggunakan handphonenya sambil dilihat petugas, dia sambil mengacukan jari tengahnya. Nah, karena sampai ke 4 kalinya petugas kita merasa terganggu dan bermaksud untuk menanyakan apa maksud dari yang bersangkutan melakukan hal itu. Nah, coba untuk melaju kendaraannya, ketika saya dekati, beliau langsung tancap gas, sehingga saya dengan refleks megang wiper, saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang ke mobil Avanza tersebut, dia langsung tancap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat, lanjut jigak dia bawa kendaraannya. Kasus ini berakhir damai setelah pemilik mobil bernama Andika meminta maaf. Kedua pihak telah bertemu di gedung Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video pertengkaran antara sopir taksi dan juga warga negara asing di Kuta, Badung, Bali. Sopir tersebut diduga memaksa meminta ongkos taksi sebesar $50 Amerika hingga mengancam dengan senjata tajam. Video pertengkaran sopir taksi dan 2 penumpang WNA di Seminyak, Kuta, Badung, Bali viral di media sosial. Dua WNA tersebut berteriak ketakutan lantaran sopir berusaha menganiaya mereka. Tak hanya itu, sopir ini bahkan mengancam hingga mengeluarkan senjata tajam. Dua WNA ini pun memberikan sejumlah uang, namun sopir tak terima dan meminta lebih. Akhirnya sopir meminta paksa kedua WNA untuk turun, hingga membuat mereka ketakutan dan berteriak meminta tolong. Peristiwa ini bermula saat kedua WNA dan sopir berdebat soal ongkos taksi. Sopir taksi memaksa meminta ongkos sebesar $50 Amerika atau sekitar Rp775.000. Sementara dua WNA ini hanya bersedia membayar Rp50.000. Meski WNA telah menolak dan mengancam akan melapor ke polisi dan Kedubes Amerika Serikat, sopir taksi tetap memaksa dan enggan menurunkan keduanya hingga berujung pengancaman dengan senjata tajam. Polisi menyebut kejadian berlangsung di sepanjang Jalan Kayu Aya Seminyak, mulai dari Kudeta hingga Hotel De Legian. Identitas sopir taksi telah diketahui dan tengah dicari keberadaannya.
Kasus ini tengah ditangani Polresta Denpasar. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Beraksi di 5 TKP di wilayah Kota Padang, seorang residivis kasus pencurian kembali ditangkap oleh tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Penangkapan pelaku ini usai kedapatan mencuri sebuah laptop dan juga ponsel di dalam sebuah masjid. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga di kawasan Padang Barat, Kota Padang, nampak pelaku keluar dari sebuah masjid dengan membawa laptop yang disembunyikan di dalam bajunya, lalu kabur menggunakan sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, identitas tersangka yang diketahui bernama Roni, seorang mantan anggota TNI yang dipecat karena kasus pencurian dan sudah menjadi residivis, digerebek oleh tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang saat bersembunyi di rumah orang tuanya di daerah Kampung Jua, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Tersangka berhasil diringkus tanpa perlawanan. Satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi turut diamankan. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke lokasi penadah barang hasil curian pelaku di daerah Arai Pinang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit laptop dan 3 unit ponsel. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Jam 11 saya bangun, udah saya dapati laptop yang biasanya di atas meja saya taruh udah hilang gitu Bang. Nah, di sana saya coba tengok CCTV di depan, karena di depan ada CCTV yang kebetulan itu ngadapnya ke musola saya Bang. Nah, saya lihat ternyata di CCTV itu ada seseorang masuk ke dalam musola, terus mengambil laptop dan kebetulan yang bersangkutan atau tersangka udah residivis juga. Kasus yang sama nih? Kasus yang sama. Itu keluar masuk rumah yang lengah, yang kosong, dijebol dengan cara merusak, diambil barang-barang berharga, sehingga dapat berhasil diamankan. Kita akan melakukan pengembangan lagi di lapangan untuk TKP-TKP lainnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Informasi olahraga pemirsa, tim U20 Indonesia menggelar pemusatan latihan tahap kedua di lapangan A Senayan, Jakarta. 34 pemain menjalani pemusatan latihan untuk persiapan berbagai kompetisi, termasuk Piala AFF U19 pada Juli mendatang. Tim U20 Indonesia menggelar pemusatan latihan tahap kedua pada Kamis pagi di lapangan A Senayan, Jakarta setelah menjalani tahap pertama di Qatar Desember lalu. Skuad Garuda Nusantara bakal memanfaatkan talenta dari berbagai liga lokal. Bahkan pemain diaspora juga turut diberi kesempatan menunjukkan kualitasnya. Adapun 34 pemain menjalani pemusatan latihan untuk persiapan berbagai kompetisi mulai dari Piala AFF U19, persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2024, hingga Piala Dunia 2025 U20 di Chile. Dan kami putuskan dia terpilih atau tidak terpilih setelah mendapatkan banyak informasi tentang pemain, baru kami putuskan dia terpilih atau tidak terpilih, yang nanti akan kita lanjutkan pembinaannya sampai nanti ada di Juli AFF U20 atau U19, dan setelah itu kualifikasi AFC, dan nanti juga tim ini sesuai dengan apa arahan dari Ketua Umum akan kita tata sampai menjadi generasi baru pesepak bola Indonesia ke depan. Kita masih seleksi juga ya, karena hari ini kita juga ada 34 pemain, dan itu juga setiap harinya Coach Indra masih seleksi, dan setiap minggunya ada internal game dan evaluasi siapa yang dipulangkan dan siapa yang stay. Skuad asuhan Indra Syafri itu juga akan melakukan beberapa uji coba pertandingan dengan beberapa negara pada Januari ini. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.